Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan 1. Muhammad Alif Hafidsun Amin, 2. Muhammad Yusuf, 3. Wahyu Pangestu, 4. Aditya Prayogo, 5. Muhammad Zaidan Amar, 6. Heri Susanto, 7. Robi Nugroho. Next. Materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai dua ilmuwan Islam. Yang pertama Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, yang kedua Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Biografi Al-Khawarizmi, penemu angka 0 dan papa aljabar dunia. Beliau dikenal sebagai penemu aljabar dan 0. Nama asli dari beliau adalah Al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Beliau dilahirkan di Bukhara, hidup di Khawarizm, Uzbekistan pada tahun 194 Hijriah atau 780 Masehi dan meninggal pada tahun 266 Hijriah atau 850 Masehi di Baghdad. Al-Khawarizmi sebagai guru aljabar di Eropa. Selain menjadi seorang ahli matematika, Al-Khawarizmi juga ahli dalam bidang ilmu seperti astronomi, musik, filsafat, geografi, dan kimia. Sejak kecil, Al-Khawarizmi tinggal di selatan kota Baghdad. Di Baghdad, ia menjadi anggota di Bait al-Hikmah, yaitu lembaga penerjemah, pusat penelitian ilmu pengetahuan, dan perpustakaan besar yang didirikan oleh Harun al-Rasyid. Sepanjang hidupnya, Al-Khawarizmi mengabdi dalam bidang pendidikan dan riset ilmiah. Hal itu membuatnya mahir menguasai bahasa-bahasa dan menerjemahkan buku. Berkat kecintaannya terhadap dunia pendidikan, ia berhasil membuat banyak karya. Salah satu karya terbesarnya adalah Al-Jabar. Buku yang ia tulis berjudul Alkitab Al-Muhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Mukabala, atau The Compendious Book on Calculation by Computation and Balancing, menjadi dasar dalam pembelajaran aljabar ilmu matematika. Tak berhenti di sana, Al-Khawarizmi juga menemukan angka 0 yang ia perkenalkan dalam kitab berjudul Al-Jam' wa Al-Tafriq bi Al-Hisab Al-Hindi. Kecerdasan Khawarizmi membuat banyak ilmuwan barat, salah satunya Copernicus, terpengaruh terhadap teori yang dikemukakan oleh Al-Khawarizmi. Di penghujung usianya, yaitu di tahun 850 Masehi, ia berhasil mewariskan ilmu yang bermanfaat bagi dunia, terutama bagi bidang matematika. Biografi Al-Khawarizmi, Bapak Kedokteran Dunia dan Bapak Kedokteran Modern. Ibnu Sina 1080 sampai 1037 Masehi. Dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat, adalah seorang filsuf, ilmuwan dan dokter kelahiran Persia atau sekarang Iran. Ia juga seorang penulis yang produktif yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Penemuan di bidang kedokteran. 1. Dalam cara pengobatan, Ibnu Sina adalah orang yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang sakit dengan cara menyuntikkan obat ke bawah kulit. 2. Dalam mengobati orang yang tercekik kerongkongannya, Ibnu Sina membuat penemuan dari pipa udara yang terbuat dari emas dan perak, kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan diteruskan ke kerongkongan untuk mengobati orang yang tercekik dan sulit bernafas. Cara ini masih dipakai hingga sekarang untuk mengobati pasien-pasien dengan penyakit sama.
Alat tersebut juga digunakan dokter anestesia sekarang untuk memasukkan gas bius dan oksigen ke dada pasien, akan tetapi alatnya dibuat dari karet dan plastik. Yang ketiga yaitu dalam mengobati penyakit dalam. Ibnu Sina dapat membedakan antara mulas pada ginjal dan mulas pada lambung. Dia juga mampu membedakan antara peradangan paru-paru dengan peradangan pada selaput otak. Dia adalah orang pertama kali mendiagnosa secara akurat antara peradangan paru-paru dan pembekakan pada hati. Selain itu, dia juga yang pertama kali berhasil mengobati kram pada perut yang disebabkan faktor psikologis. Yang keempat yaitu penemuan penyakit parasitik. Ibnu Sina adalah orang yang pertama kali menemukan cacing Ancylostoma yang juga disebut cacing lingkar. Ibnu Sina juga mendeteksi adanya penyakit gajah yang disebabkan oleh cacing filaria dan menjelaskan bagaimana penyebarannya di tubuh. 5. Dalam kedokteran makanan dan penyakit perut. Ibnu Sina menjelaskan tentang penyakit menular antrak yang dalam bahasa Arab disebut al-hulma, al-fasisiyah, dan cara pengobatannya. Dan juga menjelaskan tentang tuberkulosa paru-paru dan penularannya melalui air dan tanah. 6. Penyakit ginjal dan saluran kencing. Ibnu Sina menjelaskan tentang gangguan pada saluran kencing akibat penumpukan zat kapur, dan dia mampu membedakan antara batu pada saluran kencing ini dengan batu ginjal. 7. Pengobatan penyakit khusus wanita. Ibnu Sina membicarakan masalah kemandulan, menjelaskan tentang demam yang diakibatkan nifas, aborsi, kanker yang berserabut, dan tertutupnya saluran pada alat kelamin wanita. Ibnu Sina telah mengetahui hal itu sejak dulu sebelum manusia mengenal mikroskop. Dia menjelaskan bahwa ayah yang bertanggung jawab menentukan jenis kelamin janin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.